Selamat malam teman-teman semuanya. Di malam ini saya akan membuat sebuah video untuk kalimat-kalimat yang muncul pesan semesta ya teman-teman ya. Jadi udah lama tidak membuat sebuah video tentang pesan semesta di hari ini. Jadi pesan semesta di hari ini ya untuk teman-teman semuanya dan untuk diri saya. Pesannya saya bacakan dulu ya. Segala bentuk luka menghasilkan permata indah. Permata yang setiap katanya mampu menembus jiwa, menyembuhkan segala luka. Terlukalah hingga permata yang selama ini terpendam di dasar jiwamu akhirnya mampu muncul ke permukaan. Permata itu akan indah saat dipanaskan berkali-kali dengan api kehidupan yang diberikan oleh semesta. Setiap untai kata yang terukir adalah energi Tuhan. Cintailah keterlukaanmu sampai permatamu bersinar terang. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Iya Bunda, ini malam karena anak saya tidur semuanya. Jadi saya buat ini lama nggak diupload di YouTube ya. Nah, jadi untuk hari ini malam ini saya akan membuat video tentang ini, penjabaran dari apa yang sudah tertulis pesan semesta di hari ini ya teman-teman ya. Saya akan memberikan sebuah paparan, semoga ini membantu untuk teman-teman semua yang mungkin sekarang sedang merasakan di titik nolnya, kemudian mungkin sedang terpuruk dalam kehidupan yang luar biasa di hari ini. Jadi ini sangat membantu sekali untuk teman-teman semuanya, akhirnya bisa lebih memahami, mengenali apa itu yang disebut penderitaan, apa itu yang disebut dengan keterlukaan, apa yang disebut dengan kegelapan, sehingga akhirnya kita bisa mudah untuk menerima dan mencintai itu, ya kegelapan itu. Nah, maka di sini ketika kita membahas tentang penderitaan, ketika kita membahas tentang kegelapan, ketika kita membahas tentang terluka, itu di dalam benaknya teman-teman semua pasti munculnya yaitu rasa sakit, ya nggak enak, menderita, ya di neraka seperti itu ya. Tapi di sini ya semoga nanti ketika saya memaparkan ini sudut pandangnya teman-teman akhirnya akan berubah ya, bahwa mungkin awalnya kita menganggap itu sebuah luka. Kenapa? Karena pikiran kita sudah dididik seperti itu ya, bahwa yang nggak enak itu harus dijauhi, yang nggak enak itu membuat luka itu menyakitkan hati gitu ya. Maka di sini teman-teman akan paham apa yang disebut dengan keterlukaan itu. Ya, apa sejatinya terluka ya. Nah, saya akan jelaskan di sini ya, bahwa teman-teman semuanya lukamu ya. Jadi luka, banyak orang itu memahami luka itu salah ya. Banyak orang memahami luka itu gak enak, gak mau aku ya. Jadi jangan sampai terluka. Aku harus pergi dari luka ini. Aku jangan sampai terluka ya. Dan banyak orang yang gak mau terluka. Itu kan pikiran ya. Pikiran yang mengatakan bahwa terluka ini loh gak enak, kamu jangan sampai hidupnya itu terluka. Hidup kamu jangan sampai masuk dalam penderitaan. Penderitaan itu gak enak. Jadi kamu nanti hidupnya harus bahagia, harus terang benderang, harus sukses, harus bercahaya. Ya, setuju ya semuanya ya. Seperti itu kan, kita sudah diberikan pemahamannya ya kepada lingkungan kita semuanya. Kita diberikan pemahaman untuk mencapai ya. Jadi sebelum saya masuk lebih dalam terhadap makna yang lebih jauh terhadap terluka, maka saya akan jelaskan dulu ya, dasarnya itu dari mana. Dasarannya kenapa pikiran kita itu selalu menilai bahwa keterlukaan itu menderita, rasa nggak enak itu menyakitkan ya, itu dari
pencapaian yang mungkin selama kita kecil kita sudah diberikan pemahaman untuk selalu mencapai kesuksesan, untuk mencapai kekayaan, untuk bersaing supaya dapat ranking 1, ya, selalu bersaing untuk terlihat luar biasa. Kita dididik untuk strong, kuat, ya. Kita dididik untuk tidak boleh lemah, ya. Sehingga ketika itu terjadi sejak kecil, maka kita secara tidak langsung, tidak sadar, kita sudah menolak adanya penderitaan kehidupan, adanya kegelapan hidup, ya, keterpurukan, keterlukaan, tidak mau tersakiti. Aku nggak boleh tersakiti, jadi aku sangat melindungi diriku supaya tidak tersakiti, ya. Nah, maka dari sinilah, dari kita kecil sampai akhirnya dewasa, membentuk sebuah pemikiran bahwa nggak enak loh jadi orang miskin gitu misalkan, ya. Nggak enak loh kita hidupnya menderita nanti. Nggak enak loh disakiti orang misalkan, ya. Nggak enak loh dinegatifin orang, terlukai lah, jiwanya terluka, dirinya terluka, nggak enak. Makanya semua tidak mau menjadi orang yang terluka, semua tidak mau merasakan keterlukaan diri, ya, tidak mau menghadapi. Dari sinilah dasarannya kenapa tidak mau menghadapi rasa terluka, penderitaan, dan kegelapan, diawali dari sebuah pemikiran itu yang membentuk dari kecil sampai dewasa. Maka ketika teman-teman sekarang mungkin dalam titik kondisi nolnya, teman-teman dalam penderitaan yang luar biasa, ya. Mungkin masalah hutang yang sangat banyak sekali belum lunas misalkan, atau teman-teman tersakiti hati oleh orang yang teman-teman cintai misalkan, ya. Kemudian teman-teman juga terluka karena dikhianati orang, dibohongi orang misalkan, ya. Kemudian teman-teman terluka dimanfaatin orang misalkan. Teman-teman dijauhi oleh semua orang mungkin sekarang, ya, misalkan. Dan semua kemungkinan yang terjadi saat ini yang teman-teman mungkin sedang hadapi, maka itu bukan keterlukaan, ya. Semua titik nolnya teman-teman sekarang ini berada, ini bukan terluka, ini mungkin terluka, ya, penderitaan, kegelapan dari sisi pikiran. Pikiran melabeli bahwa ini adalah penderitaan kamu, ini kegelapan kamu. Tapi itu di pikiran, oke? Padahal pada kenyataannya semua yang terjadi di dalam hidup kita ini yang sangat menderita, menyakitkan, ditinggalkan, dimanfaatkan, terluka, semuanya, ya teman-teman, ya, ditinggalin semua orang nih, misalkan nggak ada yang percaya dengan kita. Inilah gerbang pertamanya kita mulai mengenali siapa Tuhan kita. Dari semua orang mungkin yang akhirnya tidak percaya dengan kita, yang menyakiti kita, misalkan yang meninggalkan kita, ya, karena nggak percaya sama kita misalkan, ya. Dan banyak lagi misalkan teman-teman juga mungkin yang dari finansial hutangnya juga banyak. Akhirnya kan karena hutangnya banyak itu dampaknya adalah teman-teman ditinggalkan orang-orang, kan, tidak dipercayai lagi, ya, tersakiti, ya, begitu, ya, tidak dipercayai, dihina misalkan, ya, direndahkan. Itu adalah cara alam semesta ini yang awalnya pikiran melabeli itu adalah keterlukaan yang luar biasa. Itu ternyata bukan terluka, tapi energi alam semesta yang sedang memanaskan, memberikan api yang membara, ya, kepada tubuh energi kita ini, sehingga semuanya akan nyala, ya. Jadi kesadaran dimulai dari keterlukaan yang sangat mendalam. Disitulah api
api semesta mulai membakar sehingga kesadaran kita mulai terbuka, kesadaran kita mulai meluas. Dari sinilah terluka yang dipikirkan ya, yang awalnya ini menyakitkan ya Tuhan, ini sangat menderita, ini sangat aku nggak terima ya seperti ini kan, hidupku sangat-sangat kelam misalkan ya, hidupku sangat-sangat gelap. Ternyata ya teman-teman, pada endingnya, pada akhirnya itu bukan kegelapan, tapi itu adalah kegelapan yang membawa kita untuk mengetahui betapa cahaya yang hanya satu titik itu sangat luar biasa untuk kita. Maka ketika kita mau mendapatkan cahaya, kita mau mendapatkan permata yang sangat mahal itu, kita harus berada di dalam kegelapan. Karena di dalam kegelapan yang sangat pekat itulah cahaya yang hanya kecilnya satu titik itu begitu berarti dan terlihat. Maka kita sedang masuk pada fase kegelapan untuk melihat betapa cahaya terang hanya sekecil itu mampu menerangi jiwa kita. Dan ternyata dari kegelapan itulah kita mulai mengenal siapa Tuhan kita. Dan ternyata ketika semua meninggalkan kita, ketika semuanya mungkin tidak percaya lagi dengan kita, ketika semua orang mungkin memanfaatkan kita, masih ada satu energi yang tertinggal, satu energi yang selalu membersamai dan tidak pernah meninggalkan kita, yaitu energi Tuhan. Energi Tuhan dengan kasih sayang cinta kasih-Nya yang selalu ada di dalam tubuh kita, yang selalu meliputi segala sesuatunya. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia yang tidak pernah membuat kita kecewa, Dia yang selalu mencintai kita tanpa syarat apapun, dan Dialah satu-satunya yang bersama kita selama-lamanya. Maka dari sinilah kita mulai terbuka dan akhirnya tangki cinta kita di dalam diri kita mulai untuk penuh lagi, mulai untuk terisi lagi. Dan dari sinilah permata yang awalnya itu belum kelihatan di dalam diri kita, perlahan-lahan dia mulai diasah, dipanaskan, dan dia mulai terlihat betapa mewahnya permata yang ada di dalam diri kita. Kemudian permata itu memancar keluar menjadi sinar yang sangat-sangat indah, dan dari situlah Tuhan berkarya lewat diri ini dengan berbagai macamnya. Ada karya permata itu lewat tulisan seperti ini, ada karya permatanya menjadi karya misalkan ya yang dia passionnya adalah tukang masak ya, dia akan menghasilkan masakan-masakan yang sangat nikmat dan dahsyat. Ketika passion dia itu penjahit misalkan, dia akan mampu menjahit baju setiap pelanggannya itu dengan sepenuh jiwa. Ketika seorang penulis buku ya, dia akan bisa menuliskan uraian kata demi katanya itu begitu indah, sepenuh jiwa. Dan jika permata itu menjadi seorang pedagang, maka dia akan menjadi pedagang yang sangat jujur, menjadi pedagang yang sangat meratukan para pelanggannya. Kemudian ada juga misalkan permata itu menjadi seorang guru ya, dia akan menjadi seorang guru yang hadir, yang memberikan cahaya ilmu dengan sepenuh jiwa dia. Ketika permata itu terbentuk menjadi pemulung misalkan ya, dia akan menjadi seorang pemulung yang sangat rendah hati dan sepenuh jiwanya melakukan aktivitas memulung sampah ya, tanpa rasa rendah diri ya, tanpa rasa jijik itu ya, tapi dia benar-benar
melakukannya itu dengan rasa bahagia yang luar biasa. Maka disinilah ternyata tidak ada penderitaan kehidupan, yang ada hanya kegelapan dan penderitaan kehidupan yang selama ini ada hanya label pikiran yang memberikan nama, sedangkan senyata-nyatanya yang disebut dengan penderitaan adalah anugerah yang belum kita ketahui pada waktu yang tepat. Semoga video kali ini memberikan sebuah pemahaman yang lebih dalam, sehingga kesadarannya teman-teman dan saya pun juga semakin meluas bahwa ternyata tidak ada penderitaan kehidupan ini. Ternyata di dalam alam semesta ini kita perlu untuk melepaskan segala label-label pikiran yang sudah terbentuk, yang akhirnya label inilah yang membuat kita menilai segala sesuatunya, sehingga dari penilaian segala sesuatunya inilah seolah-olah dunia ini benar-benar ada. Dan disinilah kita tahu bahwa ternyata dunia ini adalah ilusi, tidak benar-benar ada. Dan kenapa kok terlihat ada? Karena pikiran ini memberikan penilaian, sehingga kehidupan tidak terjadi apa adanya, melainkan kehidupan terjadi diadakan oleh pikiran yang memberikan penilaian dalam setiap detiknya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika teman-teman tadi ketinggalan ya video ini, nanti teman-teman bisa silahkan untuk merapat di YouTube ya. Jadi saya akan upload di YouTube ya. Terima kasih atas supportnya dan partisipasinya buat teman-teman semua yang hadir di sini. Semoga Zero Ismi di sini semesta senantiasa menjadikan tubuh ini, diri ini, pikiran ini, semua komponen manusia ini digunakan oleh Tuhan selalu untuk berkarya di alam semesta ini sesuai dengan passionnya masing-masing. Terima kasih banyak ya atas waktunya semuanya ya. Selamat beristirahat. Selamat malam.